Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lemes banget ibu sekalian, belum makan apa bu? Saya ulangi bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sesungguhnya segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Nahmadu wa nasta'inu. Kita mohon pertolongan kepadanya, kita mohon ampun kepadanya. May yahdihillahu fala mudhillalah. Siapa yang Allah berikan hidayah, tidak ada satu manusia pun yang sanggup menyesatkannya. Wa may yudlilhu fala hadiyalah. Siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada satu manusia pun yang sanggup untuk memberikan petunjuk kepadanya. Mudah-mudahan ibu sekalian, hadirnya kita ke majelis ilmu ini, majelis ta'lim, mushalafatul iman ini akan menambah iman kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akan semakin menambah hidayah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akan semakin juga diakui oleh Nabi sebagai umat beliau di akhir zaman nanti. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada 4 peristiwa besar itu dalam perkembangan agama Islam ini. Pertama adalah Maulid Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu yang pertama. Yang kedua, Bi'tah, artinya Muhammad diangkat Nabi dan Rasul, yang kita kenal dengan peristiwa Nuzulul Quran. Itu juga peristiwa besar dalam Islam. Kemudian ada lagi peristiwa yang ketiga, yaitu Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian peristiwa yang besar lagi adalah hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Ini bu, kita hari ini masih dalam bulan Rabiul Awal. Bu ya, masih dalam bulan Rabiul Awal. Kalau dipikir ngapa kita ini bu, kita peringati kelahiran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama adalah rasa cinta kepada Rasulullah sekalian, rasa cinta. Yang kedua, jika ada peringatan gini, setidaknya kita akan teringat ibu sekalian, teringat biografi beliau, kehidupan beliau, perjuangan beliau selama hidup beliau ini memperjuangkan Islam ini. Itu biasanya kita akan mendengar kehidupan beliau ini dari mulai lahir sampai perjuangan beliau menjadi Rasulullah, itu saat-saat Rabiul Awal seperti ini. Kemudian Rasulullah ibu sekalian itu ternyata, ini dalam penuturan Hindun binti Abi Halah, sahabiah. Ini fisik beliau ibu sekalian yang kita sampaikan. Nabi Muhammad adalah seorang manusia yang sangat anggun. Ini kita bicara fisik beliau. Jadi wajahnya bercahaya bagaikan bulan purnama, sehingga kita biasa mengatakan anta syamsun anta badrun. Ini bu ya, anta nurun fauqa nurin. Itu bu. Di saat sempurnanya, badannya tinggi sedang bu. Ya, badannya tinggi sedang, postur tubuhnya tegap. Rambutnya ikal, panjang, tapi nggak sampai melebihi daun telinga ibu sekalian. Beda sekarang kan zaman akhir ini banyak laki-laki yang pengen jadi perempuan, ya kan? Perempuan pengen jadi laki-laki. Dari belakang ada yang menggoda, ternyata sama jenis kelaminnya laki-laki juga. Nah ini bu, alisnya memanjang halus, warna kulitnya terang ya bu ya. Bukan berarti nanti kalau ada ibu-ibu yang warna kulitnya gelap itu enggak jadi umat Rasulullah, enggak ya bu ya. Di sini kelihatannya kulitnya putih-putih semuanya ya bu ya. Sepotong urat halus membelah kedua alisnya bu, yang akan tampak timbul saat marahnya. Hidungnya mancung bu sekalian, sedikit bengkok, bagian atasnya berkilau cahaya. Janggutnya lepas, pipinya halus bu, nggak ada jerawat beliau bu. Ya, matanya hitam, mulutnya sedang, giginya putih tersusun rapi. Jadi kalau ada umat Rasulullah kok giginya kuning, ini bu sekalian. Berarti ini bukan umat Rasulullah. Ada ibu-ibu sini yang giginya kuning bu? Nggak ada bu ya, adanya di Kambas ibu ya. Itu gajah itu bu ya, itu dia. Dadanya bidang, berbulu ringan, lehernya putih bersih, kemudian kemerah-merahan
perutnya rata dengan dadanya, Bu. Beda dengan laki-laki sekarang. Sekarang banyak lelaki prenagen ya, Bu. Lelaki yang perutnya buncit. Nah, Rasulullah itu ternyata dadanya sama perutnya itu sama, Bu ya. Ini saya baca riwayatnya gitu, Bu. Bila menoleh seluruh badannya, tubuhnya ikut menoleh, Bu. Ini Rasulullah. Kemudian pandangannya lebih banyak ke arah bumi ketimbang ke arah langit. Artinya apa, Bu? Banyak merenung saat berjalan itu. Beliau jugalah yang memulai salam, nih Bu sekalian ya. Masyaallah hadirin sidang Majelis Taklim Musyalafatul Iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Al-Qalam, Bu sekalian, ayat 4, Allah sendiri, Bu, yang memuji Rasulullah. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Rasulullah dilahirkan di satu tempat, Ibu, yang namanya padang pasir. Di sana masyarakatnya keras. Hanya karena masalah unta saja kadang bisa berperang, Bu sekalian. Wataknya kasar, bahkan anak perempuan juga dikubur hidup, Bu sekalian itu. Maka terkenal dengan zaman jahiliyah. Pada saat seperti itu, Bu sekalian, kondisi masyarakat yang kasar, biadab itu tadi, Bu. Kemudian mereka banyak menyembah juga arca patung itu. Baginda Nabi kita Muhammad dilahirkan. Ya, Bu, ya, dilahirkan. Kemudian saat umur beliau 40 tahun, Ibu sekalian, itu beliau diangkat menjadi nabi dan rasul. Ibu ya, diangkat nabi dan rasul. Banyak, Ibu sekalian, cobaan yang menimpa beliau ini, bukan hanya dari orang-orang kafir Quraisy, bahkan dari keluarganya sendiri, namanya Abu Jahal, Abu Lahab. Bahkan orang-orang kafir Quraisy membujuk Nabi ini, Bu. Sudahlah Abu Thalib, engkau bilang keponakanmu itu mau sepertiga kekayaan kota Mekah Madinah ini akan aku berikan. Mau gadis-gadis cantik di kota ini akan aku berikan, asalkan meninggalkan Islam, asalkan meninggalkan dakwah Islam ini. Kemudian Nabi Muhammad mengatakan begini, Bu. Wallahi ya am, demi Allah wahai paman, la wada'u samsa fi yamini wal qamara fi yasari an atruka hadzal amra ay nasrul Islam, untuk meninggalkan dakwah Islam ini, ma taraktuh, kata Rasulullah, Bu, aku tidak akan meninggalkan hatta yudhirallahu au ahlika dunahu, sehingga Allah akan memenangkan Islam ini atau aku akan binasa karenanya. Nih, Bu ya. Beliau pernah di Taif, Bu sekalian, geraham beliau sampai pecah, sampai berdarah. Kemudian sahabat ini mengerti, Bu, keadaan seperti ini, Bu. Pengen betul membalas dendam ini, Bu, kepada orang-orang kafir Quraisy ini. Kemudian ketika mengetahui seperti ini, Bu sekalian, bukannya Rasulullah membalas dengan keburukan, malah Rasulullah mengatakan gini, dan ini beratnya kita, Bu. Beratnya kita dengan Rasulullah seperti itu, Bu. Dia malah berdoa, Allahumma di qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan hidayah kepada kaumku karena mereka ini enggak ngerti, Bu. Sampai-sampai Ali bin Abi Thalib mengerti kondisi gini, ngomong, ya Rasulullah, siapa yang mengajarimu untuk berlaku seperti ini? Allah, kata Nabi kita Muhammad SAW, Quran Asy-Syura ayat 40, Bu. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha. Memang pahala kebaikan itu sesuai dengan kebaikan yang diterimanya, Bu. Ibaratnya gini, Bu, ketika kita ditabok orang, itu nabok orang, itu hukumnya sah, Bu sekalian. Ya, Bu ya. Itu boleh, Bu. Ketika kita, itu dalam Islam gitu, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha. Keburukan itu dibalas dengan keburukan, itu dalam ini mungkin bisa, Bu. Dia enggak datang tepat saat, nanti saya juga enggak datang. Tetapi dalam Al-Qur'an itu mengatakan gini, Bu, faman aslaha, gitu, Bu ya. Siapa yang dia berlaku baik, maka fa ajruhu 'ala Allah, maka pahala yang besar Allah akan berikan. Ini, Bu. Biasanya kan kita kan ini, woi, kemarin ini Yukatme ini udah saya undang, telur tak kasih 4 ditonjokkan itu, ya kan. Ikan itu kalau dihitung-hitung beli kalau di fried chicken itu udah habis 25.000. Mak mege, oke dah, kurang ajar gitu umpamanya, Bu ya. Tunggu saja, aku enggak teko gitu umpamanya gitu, Bu.
Tapi apa mengajarkan gitu Islam Bu dalam Rasulullah? Tidak Bu. Yang faman afa wa aslaha nih Bu ya, siapa yang memaafkan wa aslaha, dia berlaku lebih baik, fa ajruhu 'ala Allah, maka pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berat enggak nih Bu? Berat. Berat betul Bu. Sekali berustad kadang belum tentu begitu Bu. Terus terang Bu. Ya Bu ya. Iya, berat betul Bu. Rasulullah itu hartanya habis Bu untuk dakwah. Bu ya. Makanya sekarang ini kadang-kadang tidak sedikit juga penceramah yang hartanya malah tambah banyak, malah tambah kaya Bu sekalian ya kan. Mudah-mudahan juga didapat dengan cara yang halal. Tapi Rasulullah itu dakwah malah semakin habis, hanya beberapa kain yang ditinggalkan ya ketika dia wafat Ibu sekalian, karena memang habis untuk perjuangan dakwah itu Bu. Tidak ada dakwahnya itu pengen sesuatu gitu loh Bu. Itu bedanya Bu Rasulullah dengan kita ini Bu. Kalau kayak kita ini, kayak saya ini masih pengen lah Bu mobil yang mewah, itu kadang-kadang masih kepengen gitu Bu. Pengen lah ganti motor yang bagus, yang keluaran tahun 2024 Ibu sekalian ya. Belum keluar ya Bu ya. Kadang kan kayak kita gitu Bu. Itu Rasulullah begitu Bu sekalian. Nah, ada seorang kakak adik Bu. Jadi adiknya ini lumpuh, memberi nasihat kepada kakaknya sebelum beliau wafat. Apa kata adiknya? Kakak tidak akan hidup bahagia dan tenang kecuali dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin Bu, kita enggak akan tenang, enggak akan bahagia kecuali dengan kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua nasihatnya Bu, kakak tidak akan punya kemuliaan yang hakiki kecuali meniru daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nih Bu, kita kadang-kadang suka pengen kesuksesan ya Bu ya. Cuman parameter nih Bu, parameter kesuksesan kita ini kadang-kadang tidak sesuai dengan apa yang Allah inginkan nih Bu ya. Anak-anak kita kadang mencontoh artis Korea ya Bu. Kadang-kadang artis Korea ini nggak punya rasa malu. Kadang-kadang artis ini bahkan kehidupannya ada yang matinya overdosis Ibu sekalian. Ini dicontoh sama anak-anak kita ya. Matinya kadang pengaruh obat terlarang. Pakaiannya saja kadang sudah bisa dicontoh Ibu sekalian. Kadang-kadang kartun-kartun itu Bu, itu contoh sama anak-anak kita Ibu sekalian. Coba apa hebatnya Superman Ibu sekalian. Pakai baju rapat tapi CD-nya di luar, coba Bu. Yang dicontoh apanya itu Bu? Ya kan? Kan seperti itu. Mau contoh siapa Bu? Artis. Artis juga kadang-kadang kan nggak jelas Bu. Antara hak dan batil kadang-kadang dicampur. Kecuali artis yang benar-benar sudah hijrah dia Bu. Kayak Neni Warisman, insyaallah dia istiqomah ya Bu ya. Gitarollis almarhum itu Bu, itu yang ketika hijrah memang benar-benar meninggalkan dunia hiburannya. Nah, seperti itu Bu. Tetapi Rasulullah ini Bu sekalian, itu memang semuanya hebat Bu. Bayangkan Bu, tidak ada umat terbaik kecuali umatnya Rasulullah kita ini Bu. Tidak ada nabi yang terbaik kecuali nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada ajaran yang terbaik kecuali daripada ajaran nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Bu sekalian. Bayangkan Bu. Rasulullah punya kodrat pembawaan Bu. Rasulullah itu sholat tahajudnya hampir tiap malam, dan itu beliau mengatakan itu wajib bagi beliau, tapi bagi umatnya hanya sunnah Bu sekalian. Nih Bu, ucapannya baik Bu, belum pernah namanya ingkar janji Bu. Ini berat kadang-kadang. Nggak pernah berbicara dusta, bicara kasar, menyakiti hati orang lain. Anas bin Malik 10 tahun Bu, riwayat ikut membantu ya kayak seperti pembantu di rumah Nabi. Nggak pernah namanya Anas bin Malik ini dapat umpatan, dapat kemarahan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Memang Rasulullah itu asyidda alal kufar Bu. Dia keras dengan orang-orang kafir, tapi juga dia sayang dengan orang-orang muslim. Ini Bu Rasulullah. Selalu beramal soleh Bu. Ya Bu ya. Makanya punya kekuatan dakwahnya itu Rasulullah itu sebelum dia mengatakan dia beramal soleh. Ini Bu. Selalu berjihad tanpa pernah berhenti Bu sekalian. Tanpa pernah berhenti. Dalam kehidupan sehari-hari Bu, sederhana Bu beliau Bu. Makanan sehari-hari roti keras Bu kadang Bu. Roti keras yang direndam
dalam air dengan dendeng kering atau kurma Ibu sekalian. Kita hari ini alhamdulillah Bu makannya nasi pulen ya Bu ya. Ada yang hari ini makanannya nasi aking Bu sekalian? Enggak ada ya Bu ya. Nasinya nasi pulen insyaallah. Api di dapur rumah Rasulullah itu juga jarang menyala Bu. Jarang menyala. Sebelum diutusnya Rasulullah Bu, wanita itu tidak mendapatkan tempat Ibu sekalian. Bahkan tidak mendapatkan waris, malah jadi barang warisan. Ini sebelum Rasulullah diutus, ya Bu ya. Kemudian sebelum itu wanita itu nggak punya harga diri Bu. Ibu-ibu juga semacam itu. Akhirnya Rasulullah diturunkan, ada hadis yang namanya hadis Muslim Bu ya, al jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu berada di bawah telapak kaki ibu. Ini Bu, saking memuliakan wanita Ibu sekalian. Ya, itu dia Bu. Saking memuliakan wanita. Kita kenal Bu, nabi-nabi sebelum Rasulullah itu hanya diutus oleh umatnya saja, untuk umatnya saja. Tetapi Rasulullah tidak Bu, dalam surah Al ini Bu ya. Ini surah Al-Had ayat 78 ini. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku tidak utus engkau wahai Muhammad kecuali diutus untuk rahmat seluruh alam Bu sekalian. Allah menghalalkan harta rampasan perang itu kepada umat Nabi Muhammad Bu. Bumi ini Bu, itu sebelum Rasulullah diutus, itu enggak semua boleh dijadikan untuk sholat Bu sekalian. Tetapi ketika Rasulullah diutus Bu sekalian, semua bumi di mana kita berpijak itu halal digunakan untuk sujud kepada Allah Bu sekalian. Pergi ke pantai, sholat di pasir putih boleh Bu. Yang penting dalam keadaan suci menghadap kiblat Ibu sekalian. Sebelum Rasulullah itu enggak bisa Ibu sekalian. Ya. Wa ju'ilat liyal ardi masjidan wa tahuran, dalam hadis Bu. Dijadikan untukku bumi ini bisa untuk sujud dan suci Bu. Ya, tadi tempat-tempat yang baik. Lagi camping sama keluarga Bu sekalian ya. Tengah hutan namanya Bu ya. Pakai kompas saja Bu, mana wilayah barat berarti agak nyerong sedikit. Waktunya sudah waktu sholat, kan ada sekarang aplikasi waktu sholat Bu sekalian. Saatnya sholat, bisa sholat di gunung Bu, sholat di batu, sholat di pasir, sholat di kamar, di hotel, di mana saja boleh Bu. Ini adalah keutamaan beliau. Tidak ada Bu ya nama Nabi yang disandingkan dengan nama Allah kecuali nama Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam nih Bu. Biasanya ada kaligrafi, setiap ada kata-kata Allah pasti sampingnya nama Muhammad nih Bu. Ada orang mau masuk Islam Bu ya, mau masuk Islam, pasti kuncinya Islam itu adalah syahadat, baik syahadat tauhid maupun syahadat Rasul. Apa yang dibaca? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi kalau baca ada ananya Bu, itu Muhammadar Rasulullah. Tapi kalau baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, jangan keliru nanti Bu ya. Jadi kalau membaca syahadat, namanya nanti putra putri kita disuruh bersyahadat ya, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jangan Muhammadur Rasulullah karena ada annanya Bu. Tapi kalau la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini Bu ya, kadang nih kita sedikit keliru Ibu sekalian. Kayak kadang kita sholawatan Bu, sholatullah, sholamullah. Nah gitu Bu ya. Padahal sholatullah, salamullah. Kan gitu Bu. Pertama pakai shot, yang kedua pakai sin. Ya Bu ya. Pakai sin yang kedua ya Bu ya. Sholatullah, salamullah. Dan ternyata Bu, menceritakan kehidupan Nabi itu enggak pernah kering dalam kehidupan kita Bu. Cara memperingati, cara bersolawat pun itu beda-beda Bu sekalian. Ya Bu ya. Kalau Ibu pergi ke Jawa Timur, nanti Ibu akan mendengar solawatnya versinya seperti ini Bu. Ya Rasulullah. Pernah dengar gini enggak Bu? Salamun alaik. Pernah dengar Bu ya? Ya Rafi'asa ni wadaraji. Ini Bu, adfatayaji rotal alami
ya uhailal jud diwal karami. Itu Jawa apa, Bu? Jawa Timur biasanya gitu, Bu, ya. Coba nanti besok Ibu pergi ke Jawa Timur ya, Bu ya. Ngapain Pak Ustadz? Jalan-jalan. Masa ke sana mau sholawatan aja, Bu ya. Ah gitu, Bu. Masuk lagi ke Jawa Tengah lain lagi loh, Bu. Salatullah salamullah. Bener nggak, Bu? Ini Jawa Tengah, Bu. Ala toha rasulillah. Nih, biasanya udah wis tua-tua, Bu. Ya ulun kak toho baca selawat. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Jawa apa itu, Bu? Jawa Tengah ya, Bu ya. Masuklah Jawa Barat, Ibu sekalian. Sholawatannya beda lagi, Bu. Allahumma sholli wa sallim ala. Bener nggak, Bu? Jawa Barat gitu, Bu ya? Ada orang Jawa Barat nggak, Bu? Kayak mana itu, Bu, terusannya, Bu? Lupa saya, Bu ya. Ah itu, Bu. Masuk lagi Lampung, Bu. Salatullah salamullah ala tuha rasulillah. Ah ini wong Lampung jelas ini, Bu ya. Nah begitu, Bu. Ternyata semua versi salawat itu tetap indah ya, Bu sekalian. Dibaca dalam versi berbagai macam juga beda. Ada sholawat mahalul qiyam ketika bayi lewat. Saya kemarin ditanya bersolawat itu bagusnya apa namanya, dalam keadaan berdiri atau dalam keadaan duduk, Ibu sekalian ya. Kalau di dalam musola begini ya biasanya duduk. Kalau kita menyambut tamu yang agung, habib, biasanya kita sambil berdiri. Itu Bu ya. Sholawat itu apa sih, Bu? Bentuk kecintaan kita kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Bu ya. Ada yang sholawat nariyah, ya, ada yang sholawat ibrahimiyah. Sholawat nariyah itu kayak mana, Bu? Saya lupa, Bu. Lupa juga, Bu ya. Apa pura-pura ngerti, Bu? Ya, ada sholawat nariyah dan sebagainya. Nah, ini, Bu sekalian ya. Ternyata, Ibu sekalian, Rasulullah itu, Bu, pernah menjadi imam saat sholat bersama nabi-nabi terdahulu saat di Baitul Maqdis sebelum Mi'raj. Ini hanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, Bu ya. Kemudian Islam, nih, Bu ya, melarang wanita, ini juga di zaman Rasulullah, Bu ya, melarang wanita bekerja yang dapat merendahkan derajat dan martabat kehormatannya. Ini, Bu, ini dilarang. Kerja di tempat klub malam, Bu ya, ini dilarang. Kerja di tempat-tempat yang bisa memudahkan untuk bermaksiat kepada Allah, itu dilarang. Rasulullah bersabda, laki-laki yang memuliakan wanita adalah mulia, Bu. Laki-laki yang menghina wanita adalah tidak berakhlak, tidak berbudi. Juga daripada warisan daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu-satunya Nabi, Bu, satu-satunya Nabi yang dimi'rajkan oleh Allah, Bu, bahkan ke langit yang ketujuh, bahkan ke Sidratul Muntaha, kemudian dia pulang lagi ke bumi, itu hanya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini, Bu ya. Adapun Nabi Isa itu, Bu ya, dalam riwayat itu Mi'raj sudah diwafatkan oleh Allah dan tidak lagi kembali ke bumi. Sekarang Isa di mana? Wallahu a'lam, Bu ya. Kabarnya kan waktu itu kan Isa disalib, Bu ya, padahal bukan Isa, tapi Yudas Iskariot. Wa ma salabu wa ma qatalu walakin subbi'alam. Dalam Al-Qur'an itu kan Isa itu enggak disalib, Bu ya. Tidak dibunuh, tetapi diserupakan dengan sesuatu yang orang lain. Kemudian diangkat oleh Allah Mi'raj, tapi diwafatkan itu, Bu, riwayatnya, dan tidak dikembalikan lagi ke bumi. Tetapi Rasulullah dia Isra dari bumi ke bumi, Mi'raj dari bumi ke langit, bahkan ke Sidratul Muntaha, turun lagi ke bumi. Itu hanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, nih, Bu, hanya Rasulullah SAW, Bu ya. Jadi tidak pada nabi yang lain. Jadi begitulah, Bu sekalian. Jadi hanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada, Bu ya, kita membaca
mengucapkan satu nabi yang mendapatkan pahala kecuali mengucapkan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mengucapkan Nabi Musa ya biasa, Bu. Tidak harus menggunakan sallallahu alaihi wasallam, paling hanya alaihi salam. Nabi Nuh hanya alaihi salam, Bu ya. Nabi Daud alaihi salam, Nabi Isa alaihi salam. Tetapi Nabi Muhammad ini beda, Bu. Sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di dalam Al-Qur'an, Bu, saking dihormatnya Nabi ini, Bu, ya. Saking dihormatnya Nabi itu tidak menggunakan kata-kata langsung ya Muhammad, Bu. Kepada nabi lain wahai Nuh, wahai Ibrahim, wahai Isa, tetapi Nabi kita Muhammad tidak, Bu. Disebutkan di sini disebutkan di sini ya ayuhan nabi inna arsalnaka nih, Bu. Wahai nabi, Bu. Saking mulianya disebut nih, Bu. Ya ayuhan nabi inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. Hai para nabi, hai nabi kita Muhammad, maksudnya, Bu, sesungguhnya kami arsalnaka, perintahkan kamu, kirim kamu sebagai apa? Syahidan, sebagai bukti, Bu, saksi nanti kita, Bu. Wa mubasysyiran, sebagai pemberi kabar gembira, wa nadhira, sebagai peringatan, wa da'iyan ilallah, menjadi penyeru karena Allah, biizni, dengan izin Allah, wa sirajan munira, dan menjadi penerang lampu yang terang ini, Bu sekalian. Bayangkan, Bu, bahkan dalam satu hadis qudsi, kalau tidak karena engkau wahai Muhammad, aku tidak ciptakan langit dan bumi beserta seluruh isinya ini, Bu. Saking mulianya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita tidak hanya menceritakan kehebatan beliau, Bu sekalian. Apa yang beliau itu, Bu ya, seorang nabi yang juga sangat sayang kepada anak kecil, Bu. Kalau di sini ada ibu-ibu nggak sayang sama anak kecil, berarti nggak mengikuti Nabi, Bu. Pernah ada anaknya sahabat, Bu, pipis di pangkuan Rasulullah, pengen direbut sama ibunya, Bu. Kemudian jangan. Ketika engkau merebutnya ini, memang engkau akan merebutnya, tapi engkau akan melukai hatinya, Bu, sampai dibiarkan sampai kering. Maksudnya sampai selesai kencingnya baru diambil anak itu akhirnya, Bu. Seperti itu. Ketika di medan perang, beliau adalah panglima yang sangat hebat. Beliau juga sebagai suami yang penuh teladan, Ibu sekalian, ya, Bu ya, yang tidak pernah berkata kasar kepada istrinya, tidak pernah berkata kasar kepada orang lain. Bahkan pernah, Ibu sekalian, datang kemalaman, ya, Bu ya, ketok pintu 3 kali, Bu ya. Ketok pintu 3 kali. Assalamualaikum Aisyah, dipanggil nggak bangun Aisyah, Bu. Akhirnya apa, Bu? Sampai 3 kali nggak bangun, sudah gelar apa ini, Bu? Sorban di depan pintu rumah Rasulullah. Kemudian tidur sampai pagi. Pas membuka pintu, Aisyah kaget, ya Allah, wahai engkau Rasulullah, begitu teganya engkau tidur di depan pintu ini. Coba kalau suami sekarang, Bu, cari linggis, Bu sekalian, ya, untuk gedor pintu ini. Pulangnya juga bukan pulang karena berdakwah, Bu, ya kan, pulang menang main gaple, kan gitu kadang sekarang nih, Bu ya. Itu memang benar-benar, Bu, dalam surah Al-Ahzab ayat 21, sungguh pada diri Rasulullah terdapat suri toladan yang baik. Beliau juga murah senyum, ya, Bu ya. Bahkan ada hadis yang mengatakan tabassumuka ala ahika shadaqatun, senyummu kepada saudaramu itu sedekah, ya, Bu ya, sedekah. Beliau juga menghormati tamu, Bu sekalian. Kadang tidak sedikit dalam riwayat beliau kadang juga membuat minuman untuk tamunya sendiri, kadang menambal pakaiannya sendiri, ya, Bu ya, kadang mengantar tamunya sampai keluar pintu. Saking menghormatinya tamu itu, beliau juga mengatakan dalam hadisnya, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamu. Beliau enggak banyak bicara, tetapi ketika bicara berbobot, penuh hikmah, Bu. Penuh hikmah, penuh mutiara dalam pembicaranya, sehingga beliau mengatakan dalam hadisnya juga, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Beliau juga sebagai seorang seorang pedagang, Bu ya, seorang pedagang. Jadi kalau di sini ada seorang pedagang, berarti juga dia mengikuti Rasulullah, Bu sekalian. Dagangannya laris, bahkan ketika umur dia 25 tahun meminang Siti Khadijah yang sudah 40 tahun, mendagangkan dagangannya laris manis, Bu ya, laris manis dagangannya.
kemuliaan akhlak Rasulullah, kemudian keamanahannya Bu, kemudian tertariklah Khadijah, akhirnya mereka berumah tangga, jadi rumah tangga yang sakinah Bu sekalian ya. Itu juga pernah orang-orang Yahudi menitipkan barangnya Bu kepada Rasulullah. Padahal orang Yahudi Bu sekalian ya. Karena apa? Beliau terkenal dengan Al-Amin. Dari mulai muda terkenal dengan Al-Amin Bu. Sebelum masa balik Rasulullah tukang gembala kambing ya Bu ya. Kan pekerjaan seperti pekerjaan biasa toh Bu. Sebelum diangkat, sebelum balik beliau menggembala kambing. Setelah balik beliau berdagang. Pernah sampai ke Syam memperdagangkan barang Khadijah kan gitu Bu. Ternyata kehidupannya banyak ujian ya Bu ya, ujian. Lahir dalam keadaan ya yatim, diasuh kemudian oleh pamannya Abu Thalib kan gitu Bu. Abu Thalib mengasuh Rasulullah dari umur berapa Bu? 8 tahun. Tapi begitu sedihnya Bu Rasulullah ketika Abu Thalib sampai wafat dia belum mengakui tauhid syahadatullah dan syahadatul Rasul. Sedih beliau Bu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya ini jadi ini Bu ya, pelajaran bagi kita ini betapa memang kita tidak boleh mendoakan meskipun itu kerabat Bu ketika berlainan akidah ya Bu sekalian. Akidah. Mohon maaf Bu, kita punya paman, ternyata paman kita non muslim. Pas dia wafat kita disuruh mendoakan Bu. Ya Bu ya. Nah, itu hukumnya haram Bu sekalian. Jangankan kita Bu, Rasulullah itu ketika datang ke kuburan Abu Thalib kemudian turun Bu wahyu Allah, wala takum ala qabri, jangan engkau berdiri di atas kuburannya, wala tusalli ala ahadin minkum mata abada, jangan engkau salatkan orang yang mati dalam keadaan tidak beribadah kepada Allah. Wala takum ala qabri, jangan berdiri maksudnya apa Bu? Jangan engkau mendoakan orang yang berlainan akidah. Karena saya pernah dulu Bu, tetangga saya tukang soto Bu ya, anaknya memang muslim, bapaknya meninggal dalam keadaan non muslim ya Bu ya, masih meninggalnya dipakein jas Bu, pakein jas yang rapi, masukin peti Bu ya. Jadi pas saya ngajar ngaji di Al-Huda itu dipanggil untuk mendoakan itu Bu. Diadakan yasinan di situ. Saya tolak mentah-mentah Bu, belum sampai matang itu Bu. Ya karena memang nggak bisa Bu. Nggak mungkin Bu kita akan di depan jenazahnya ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad SAW khususan ila arwahi Franciscus Matrus Plekatus Al-Fatihah. Momennya gitu loh Bu. Boleh nggak gitu Bu? Nggak boleh. Beda akidah Bu sekalian. Tapi kalau membantu masa benerin gentengnya Franciscus boleh nggak Bu? Boleh ya. Arisan bareng silahkan, PKK bareng ya monggo, ya kan gitu Bu ya. Tapi nanti satu saat mereka ngadain Maulid Nabi Isa Pak, nah berarti Natal itu. Ada kasus gitu Bu, pernah saya ditanyakan gitu Bu. Kemudian mereka ini ngadain acara untuk memeriahkan itu, jadi ngundang orang jamaah muslim. Jadi ibu-ibu itu diundang untuk ngeramein acara mereka itu loh Bu, ketepok apa itu namanya Bu? Nah, samprowan apa itu Bu ya, untuk acara mereka itu. Ini juga bagian daripada akidah Ibu sekalian, jangan boleh, jangan mau ya Bu ya. Kita masih punya cara-cara lain di tempat Islam masih banyak Ibu sekalian. Tapi yang jelas Bu, kita hidup berdampingan dengan mereka, tidak boleh mengganggu agama mereka sesesat apapun Bu ya, gitu. Sesat apapun, tetap dalam masalah muamalah urusan dunia kita tetap toleransi Bu sekalian ya, seperti itu Bu sekalian. Jadi tidak boleh menyakiti apapun Bu. Jadi pada hari ini Bu sekalian kita belajar bagaimana Rasulullah bersikap Bu sekalian ya. Yang jelas Rasulullah itu murah senyum, Rasulullah selalu menjaga wudunya Bu. Kemudian Rasulullah tidak pernah marah kecuali agamanya yang dihina ya Bu ya, agama yang dihina. Rasulullah senantiasa kalau makan tidak sampai kekenyangan Bu ya. Beda dengan kita Bu, kalau belum itu belum beres kita Bu, belum selesai. Sehingga badannya sehat Bu. Beliau juga menjaga fisiknya, senantiasa minum madu, suka berjalan dari rumah ke masjid Bu ya, dari rumah ke pasar suka berjalan. Itu beliau Rasulullah. Kemudian Rasulullah itu jauh dari penyakit hasad Bu. Penyakit apa Bu? Hasad alias iri dengki. Kehidupannya optimis Bu sekalian ya. Kehidupannya dengan kehidupan kita manusia, tapi beda dengan kita banyaknya manusia Bu.
Tidak ada yang bisa memberikan syafaat kecuali Rasulullah. Bahkan umat-umat Nabi kita sebelum Muhammad tuh nggak bisa, Bu. Mereka masih bingung. Datang kepada nabi-nabinya nggak bisa, Bu. Sebelum mendapatkan syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi siapapun kita, Bu, kalau pengen hidup tenang, pertama, Bu, kita taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau pengen hidup kita mulia, yakin, Bu, ya, kita mencontoh daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang kita contoh? Ya semuanya, Bu. Ya. Kalau kita kan mungkin yang sepele-sepele, Bu. Rasulullah kalau makan bagaimana, Bu? Ya, makannya pelan-pelan. Ngunyahnya itu sampai 24 kali, Bu, kalau ngunyah. Rasul pernah, Bu, ngunyah sampai 24 kali, Bu? Pas lapar, Bu, 2-3 kali langsung telan, Pak Ustadz. Kami ini, Pak Ustadz. Ya. Rasulullah nih, Bu, kalau sholat malam sampai kakinya kemerahan, bengkak, Bu ya. Ibu-ibu juga di sini kakinya merah-merah pada bengkak-bengkak. Itu kebanyakan ke pasar apa kebanyakan sholat? Wallahu a'lam ya, Bu ya. Itu dia. Kemudian Rasulullah juga berdagang, kita berdagang ya, Bu ya. Rasulullah senang menghormati tamu, kita senang menghormati tamu. Ya, Bu ya. Rasulullah hidupnya bersih, tidak mau makan kecuali yang halal, kita juga demikian. Kan gitu, Bu. Kita mencontohnya kan begitu. Rasulullah membagi perutnya dengan sepertiga ini, Bu ya, makanan, sepertiga minuman, sepertiga napas. Kita juga belajar demikian, Bu ya. Kalau kondangan ini kan banyak kondangan, hati-hati, Bu ya. Jangan makan banyak-banyak ya, Bu ya. Kadang-kadang kan semua yang ada di prasmanan itu diambil, Bu, sekalian. Sampai diambilnya itu netes-netes itu, Bu ya. Nggak habis, Bu, sampai di ininya. Nah, itu kadang-kadang hukumnya tabdzir, orangnya mubazir, Ibu sekalian, hati-hati. Itu kadang juga bikin penyakit. Rasulullah jauh daripada penyakit, Bu. Kenapa, Bu? Karena hidupnya optimis, jauh daripada iri hati ya, Bu ya. Kemudian senantiasa berjalan dari rumah ke masjid. Saya juga senantiasa berjalan, Bu, tapi waktu subuh ya, Bu ya. Selain subuh saya suka naik motor nih, Bu ya. Ucapannya bersih ya, Bu ya, jauh daripada ucapan kotor. Itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang jelas, Bu, bagaimana cara mencontoh? Kita kalau di rumah nggak ada buku tentang Rasulullah, kita beli biografi buku tentang Rasulullah. Jangan sampai, Bu, kita beli pakaian sampai lemarinya doyong, Bu ya. Lemari sampai miring gini, Bu. Buku tentang Rasulullah itu nggak punya, Bu. Ada buku Iqra di rumah itu, ya Allah, sudah hilang sampulnya, itu doang, Bu, ya Allah. Beli buku tentang Rasulullah, kehidupan sehari semalam Rasulullah, bagaimana Rasulullah minum ya, Bu ya. Rasulullah minum juga itu enggak seperti minum kita, Bu. Rasulullah itu kalau minum biasanya enggak langsung habis dalam satu tegukan, Bu. Biasanya minimal 2 kali tegukan. Biasanya ngambil pakai tangan kanan ya, Bu ya, begini, kemudian dia baca bismillah, baru diminum, Bu. Ini enggak langsung habis, Bu, biasanya Rasulullah, Bu. Biasanya minimal 2-3 kali tegukan. Itu sunnah, Bu. Kami kalau langsung minum 1 botol habis gimana, Pak Ustadz? Ya enggak apa-apa. Tapi kalau pengen dapat sunnahnya Nabi, dapat pahala, minumlah sebagaimana Rasulullah. Minumnya minimal 2 kali tegukan, Bu. Menjauhkan dari kesedak namanya, Bu. Seperti itu. Ya, Bu ya. Jadi kita belajar terus. Pertama, Bu, cari kekurangan diri kita, dalam kehidupan ini. Kekurangan saya apa? Yang kedua, belajarlah meniru satu hari setidaknya satu sikap kehidupan Rasulullah, kita pelajari, Bu sekalian ya. Bisa baca biografi beliau, sejarah kehidupan beliau ya, Bu ya. Rumah tangga beliau rumah tangganya sederhana, Bu. Tidur kadang di atas pelepah daun kurma, kadang bekas, Bu, di belakangnya, Bu. Tapi beliau bisa mengatakan dalam rumah tangga sederhana itu, baiti jannati, rumah tanggaku laksana surga bagiku. Ini, Bu ya, di rumah tangganya benar-benar sakinah, Bu ya, jauh dari pada kemewahan. Meskipun beliau kalau pengen, Bu, diberikan kekayaan oleh Allah, Bu. Gunung Uhud itu kalau mau diberikan kekayaan itu boleh, Bu, sama Allah itu. Tapi Rasulullah pengen, inni aju yauman wa asbau yauman. Ya Allah, aku pengen sehari dalam keadaan lapar, sehari dalam keadaan kenyang. Ketika aku kenyang, aku bersyukur kepada Allah. Kan gitu, Bu. Ketika aku lapar, ya Allah, aku tadarru, aku menyembah kepada Engkau, berserah diri kepada Engkau, ya Allah. Aku bisa mengingat orang-orang yang kelaparan.
Pernah Bu Rasulullah itu memberikan makan Bu di sudut kota Madinah. Orang buta Yahudi Bu sekalian, nggak ngerti ini Rasulullah yang ngasih makan. Satu saat Rasulullah bukan hanya makan, pernah ngasih 2 keping dinar Bu. Ini orang buta Yahudi ini sebelumnya mencela Rasulullah. Di Madinah ini ada seorang yang mengaku-ngaku Nabi, ucapannya selalu menyihir banyak orang. Seperti itu. Ini orang buta, agamanya Yahudi, mencela Nabi. Tapi setiap pagi Bu, datang membawa makanan, suapinnya dengan cara lembut gitu Bu, berhari-hari Bu. Akhirnya Rasulullah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala Bu. Kemudian Aisyah binti siapa Bu? Aisyah nanya siapa? Abu Bakar. Bapaknya Aisyah ini ngomong kepada Aisyah, "Ya Aisyah, adakah sikap-sikap Rasulullah yang belum aku amalkan?" Kata Abu Bakar itu Bu kepada Siti Aisyah itu Bu. "Ada ya Abu Bakar. Ada ya Ayah. Rasulullah setiap hendak pergi pagi itu selalu menyuapi orang Yahudi yang senantiasa menjelek-jelekkan Nabi." Bayangin Bu, menjelek-jelekkan Nabi, mengatakan Nabi tukang sihir Bu ya. Itu disuapin Rasul dengan cara lembut Bu sekalian. Akhirnya apa Bu sekalian? Saat itu Abu Bakar mengganti posisi Rasulullah yang sudah wafat untuk memberikan makanan. Pertama disuapin mau Bu, habis itu kok kayaknya agak kasar ini. Abu Bakarnya agak kasar, kesuapan selanjutnya karena ini agak mau Bu, dijijelin gitu loh Bu sama Abu Bakar Bu. "Siapa engkau?" "Aku Rasulullah." "Tidak mungkin, aku tidak pernah sebelumnya diperlakukan seperti ini. Rasulullah orangnya lembut, kasar. Beliau bisa membangkitkan jiwaku ketika memberikan suapan makananku ini." Sebelumnya nggak ngerti ya Bu ya, dia mengatakan ada orang yang memberikan aku makanan tapi lembut caranya itu. Tahukah engkau siapakah itu? Dia adalah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Bu. Saat itu menangis jadi-jadinya Bu orang Yahudi ini yang sebelumnya telah bersuuzon kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Bu. Saat itu juga Bu dia bersyahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bersyahadat masuk Islam Bu karena akhlak daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini Bu ya. Jadi innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Beliau itu apapun jadi Bu, sebagai panglima perang iya. Sukses memimpin keluarga, betul Bu sukses. Memimpin agamanya juga sukses. Rumah tangganya juga sukses. Ini Bu, ini sehingga kita tidak ada yang bisa kita contoh Bu. Sekarang ini tinggal tergantung kita. Kita mau contoh siapa? Artis JKT 48 ya gitu-gitu aja Bu ya. Artis Korea ya gitu-gitu aja Bu ya. Nggak ada yang bisa dicontoh. Tidak ada yang paling bisa dicontoh dalam kehidupan kita jika ingin selamat dunia akhirat kecuali mencontoh daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari sama-sama kita ini Bu ya, terus belajar. Mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatan untuk terus thalabul ilmi sehingga kita benar-benar diberikan kemudahan oleh Allah untuk tambah hidayah. Ya, kita diberikan kekuatan untuk terus menghidupkan sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.